Baik, untuk mendalami kasus ini atau memberikan informasi lebih banyak dan lebih luas lagi, kami akan berbincang dengan Ibda Mustoib, KBO Satreskrim Polres Jombang. Selamat pagi, Pak Mustoib. Selamat pagi, Mas Bayu. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak, kasus ini akhirnya terkuak dengan adanya unsur pidana, ada pelaku pembunuhan ini dari mana, Pak? Jadi berawal dari kejadian awal yang awalnya dikira itu jatuh terpeleset sungai, namun dari pihak keluarga dan pihak kepolisian melakukan penyelidikan, akhirnya didapatkan petunjuk bahwasanya korban meninggalnya itu ke sungai bukan karena jatuh, namun ada pihak, jadi ada pelaku yang melakukan perbuatan korban akhirnya jatuh ke dalam sungai itu. Nah, dari kan tadinya laporannya terpeleset begitu, Pak ya, kemudian ada Jadi awalnya, benar, jadi awalnya laporannya terpeleset jatuh ke sungai. Nah, indikasi-indikasi mencurigakan apa sih, Pak, yang akhirnya bikin polisi mencurigai bahwa ini ada unsur-unsur lain? Jadi curiganya petugas kepolisian, karena di tubuh korban waktu dilakukan visum luar itu ada luka memar di bagian dahi. Kemudian di dagu juga ditemukan ada luka memar. Kemudian dari keterangan saksi mahkota yang kita mintai keterangan, kita interogasi, akhirnya dia menyampaikan bahwasanya korban jatuh ke sungai itu bukan jatuh terpeleset, namun karena didorong dan ditarik sama si pelaku. Demikian. Bapak, ini kan diketahui sang korban kan berusia 16 tahun, terus pelakunya diketahui juga sebagai tetangga dan juga teman korban. Informasinya ini sang pelaku memang masih di bawah umur atau seperti apa, Pak? Jadi, mohon maaf saya ralat, jadi korban ini usianya masih 12 tahun. Oh, 12 tahun, baik. 12 tahun, benar. Jadi untuk pelaku usianya sudah 16 tahun. Jadi masalah apa, Pak, yang memicu si pelaku ini akhirnya nekat membunuh temannya sendiri? Jadi pelaku ini nekat melakukan perbuatan tersebut karena pelaku ini akun Facebooknya ini dirubah passwordnya sama si korban, karena hanya korbanlah yang mengetahui bahwa akunnya pelaku diketahui, karena awalnya membuat akun ini mereka berdua. Jadi setelah pelaku membuka Facebooknya tidak bisa, akhirnya dia curiga kepada korban. Namun saat korban ditanya, dia alasan lupa. Akhirnya antara korban sama pelaku ada kesepakatan. Oke, tak kasih tahu nanti akun Facebooknya, namun minta tebusan uang senilai 200.000. Akhirnya pada hari Selasa itu pelaku sudah memberikan uang 200.000 kepada korban, namun korban belum juga mengasih tahu passwordnya. Akhirnya pada hari Rabu korban sama pelaku dengan saksi dengan menggunakan sepeda motor diajak ke tempat wisata di Kedung Cinet. Nah, sampai di tempat wisata Kedung Cinet, jadi pelaku ini sudah dari awal sudah ada niat untuk menghabisi korban. Akhirnya waktu di tempat wisata itu di pinggir sebuah sungai, akhirnya korban sama pelaku ini berdiri di atas batu. Sedangkan untuk saksi temannya itu tadi berdiri di tempat lain, ya dengan jarak sekitar 10 meter. Namun tiba-tiba pelaku ini mendorong kepada si korban. Akhirnya korban sempat terjatuh ke pinggir sungai. Namun korban berusaha meraih kakinya tersangka untuk menyelamatkan diri. Namun tersangka bukannya menolong, memang dia malah menginjak lehernya si korban sampai bertiga kali. Akhirnya jatuh ke dalam sungai, akhirnya terpelosok ke dalam jurang di Kedung Cinet itu tadi, di Kedung Cinet. Pak Mustoib, iya, Pak Mustoib, kemudian ini kan berselang beberapa hari hingga kemudian sang pelaku ditangkap ya. Pada saat ditangkap pun apa ada penyangkalan, Pak, atau seperti apa? Jadi awalnya pelaku juga masih mengelak karena sudah kita interogasi antara saksi sama pelaku ini kita pisah. Akhirnya setelah keterangan saksi menyatakan bahwa pelaku melakukan perbuatan itu, akhirnya kita temukan. Setelah kita temukan, akhirnya dia tidak bisa mengelak, akhirnya mengakui semua perbuatannya. Pak Mustoib, mungkin bisa juga dijelaskan sebenarnya seberapa dekat sih Pak hubungan pertemanan antara si korban dan juga pelaku ini? Jadi korban sama pelaku ini teman dekat karena kan satu RT. Dia teman dekat satu RT, biasa main game juga sama.
Akhirnya tiap hari juga sering ketemu. Jadi karena satu RT tetangga dekat. Iya. Pak, ini kan usianya masih 16 tahun ya tadi si pelaku ya. Dia Pelaku masih 16 tahun. Iya, dia dapat inspirasinya dari mana, Pak? Menyelesaikan masalah dengan menghabisi nyawa temannya sendiri. Dia idenya itu dari mana, Pak? Ya karena dia sakit hati, merasa passwordnya dirubah itu tadi, akhirnya tidak bisa membuka Facebooknya. Hanya itu aja alasannya seperti itu. Berarti memang dari awal sudah diniatkan untuk membunuh. Memang dari awal niatan dia memang karena sakit hati, dia minta uang 200.000, sudah dikasih, namun dia masih belum ngasih juga, akhirnya dia merasa sakit hatinya dari situ. Nah, Ada nggak orang tua dari pelaku maupun si korban ini mendapatkan cerita permasalahan dari anak-anak mereka ini? Jadi kedua orang tuanya setelah kita kasih penjelasan, akhirnya mereka berdua bisa mengetahui cerita kedua antara tersangka dengan pelaku. Jadi sebelumnya kedua orang tua ini nggak tahu ya Pak, ada masalah di antara dua anak ini? Jadi orang tua sama sekali tidak tahu. Awalnya tidak tahu sama sekali orang tua itu. Jadi mereka tahu setelah kita kasih tahu, terus saksi juga cerita, pelaku juga cerita, baru kedua orang tua mereka bisa mengetahui penyebabnya dari itu. Terakhir Pak, saat ini berarti pelaku diamankan di mana? Jadi untuk saat ini pelaku sedang melalui proses penyidikan di unit PPA Polda Jombang dan dilakukan penahanan. Oke, Baik, baik. terima kasih Pak Mustoib atas waktunya pagi hari ini. Semoga sehat selalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, usai jeda ya Bayu dan juga pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi mengenai, kita akan membahas mengenai vaksin corona atau COVID-19 yang maju mundur di perbincangan pemerintah dan juga masyarakat. Kita akan simak nanti dengan beberapa narasumber kami yang akan kami hadirkan melalui sambungan Skype. Tapi usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.